Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala khairi khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada semua yang hadir, yang insya Allah setiap dari kita selalu ditambahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Ta'ala, tambah baik ibadah kita, tambah baik kesehatan kita, tambah baik rezeki ikhtiar kita, tambah baik rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ngaji bareng ini menjamu, berilmu, menjadi ketahanan batiniah, menjadi ketahanan lahiriah kita dalam menghadapi semua persoalan-persoalan kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Yang akan kita kaji bersama, ada satu kitab yang bagus sekali yang berjudul Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana menjadi orang yang berkelimpahan, yang disusun mu'alifnya adalah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini ada beberapa bab menarik. Di antaranya adalah kunci pembuka rezeki, kemudian berbagai sumber penunjang berkelimpahan, kemudian berbagai tindakan yang dapat memicu kefakiran. Baiklah, ayyuhal hudur, kita mulai ngaji bersama kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah ar-Rahmani, zat kang paring nikmat kelawan sa agung-agungi nikmat, ar-Rahimi, zat kang paring nikmat kelawan sa lembut-lembuti nikmat. Al-muqaddimatu utawi iki iku ana pendahuluan. Alhamdulillah utawi kabeh puji kulillahi ketuwi Allah dzil ikrami kang duweni kamulyaan, wal jalali lan keagungan. Qasama wus bagi sapa Allah al arzaqa ing pira-pira rezeki wa qaddara lan nentokake sapa Allah taala al ajala ing pira-pira ajal, wa hasalan gegerei atau gegerei niku mendorong alal iktisabi ngatasi mergawe untuk berusaha, wa talabil halali lan nyuprih rezeki kang halal. Dalam muqaddimah ini Kiai musannaf atau muallif yang pertama beliau melafalkan dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah lil ikrami wal jalal. Kemudian beliau sedikit menyinggung tentang rizki, qasama al arzaq wa qaddara al ajal, bahwa Allah telah membagi rizki, wa qaddara dan menentukan ajal. Memang menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terakhir, rizki itu dibagi menjadi 4 macam. Ada rizki madmun, rizki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Ada rizki yang maksum, rizki yang dibagi oleh Allah Ta'ala, yang sudah terbagi oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada rizki mau'ud,
rizki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir ada rizki mamluk, rizki yang dimiliki oleh makhluk. Imam Al-Ghazali membagi rizki menjadi 4 di dalam kitab Minhajul Abidin. Ada rizki matmun yang dijamin. Contohnya rizki matmun adalah makanan yang Allah sudah menjamin, semua makhluknya, bahkan cacing pun itu diberikan rizki, meskipun di bawah tanah itu diberikan rizki oleh Allah Ta'ala. Namanya rizki matmun. Rizki maksumun, rizki yang sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Rizki mau'udun, rizki yang dijanjikan. Siapa yang bertakwa, contohnya itu ada ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu maknanya adalah rizki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Rizki mamlukun, rizki yang mamluk, semacam rizki yang diikhtiari oleh makhluknya. Tentunya orang yang malas dengan yang rajin tentu beda rizkinya, tetapi tetap dalam bingkai, dalam lingkaran qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Tapi pengetahuan tentang rizki ini juga ada pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, bahwa rizki itu dibagi 2. Ada rizki yatlubuka, rizki yang mencari, warizkun tatlubu, rizki yang engkau cari. Artinya ada rizki yang wajib engkau datangi, ada rizki yang mendatangi dirimu. Itu juga menarik. Jadi pendapatnya Sayyidina Ali, ada 2 rizki. Rizki yang datang kepadamu dan rizki yang wajib engkau datangi. Artinya rizki yang wajib engkau datangi berarti rizki yang wajib engkau ikhtiari. Ini menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali. Kemudian ada juga pengetahuan tentang rizki begini. Allah sudah membagi rizki kita, sudah menentukan rizki kita. Tetapi kitalah yang menentukan halal haramnya. Jadi ada kisah, biar lebih mudah difahami, itu pernah Sayyidina Ali itu berjalan, kemudian ingin mampir ke temannya, ingin mampir ke kenalannya. Beliau Sayyidina Ali membawa kuda lengkap dengan pelananya, yang mana ketika mau mampir ke temannya ini, beliau kesulitan untuk memarkir kudanya, untuk memarkir kudanya ini. Kalau bahasa kendaraannya diparkir, kalau ini mau ditaruh mana kuda saya ini. Ternyata ada seorang badui itu maknanya orang pedalaman, orang desa. Yang orang badui ini sebenarnya kenal sama Sayyidina Ali, sahabatnya baginda Nabi. Nah, dititipkanlah kepada orang badui itu, ya Abdullah, saya titip kuda saya ini, apakah kamu mau menjaganya? Mau, wahai sahabat Nabi. Ini belum jadi khalifah. Mau, wahai sahabat Nabi. Kemudian dititipkanlah kepada orang badui itu, dan setelah tali daripada kuda itu dipegang oleh badui, di dalam hatinya Sayyidina Ali itu sudah ada bahasanya itu kerentek, bahasanya itu keinginan. Nanti kalau selesai saya mampir ke teman saya, ini mau si badui ini mau saya kasih uang 1 dinar. Kalau dikuruskan mungkin sekarang ya 600.000 atau 400.000 lah. Jadi Sayyidina Ali ini membayar parkir ke orang badui ini 400.000. Mungkin beliau baru dapat rezeki. Hanya walhasil setelah beliau mampir ke temannya, kudanya ini ternyata dibawa lari sama si badui. Dibawa lari.
diperkirakan oleh Sayyidina Ali paling tidak jauh dari sini, paling ya di sekitaran gurun pasir. Ternyata benar, kudanya ada di gurun pasir itu, tapi pelananya hilang. Bisa jadi si Badui ini paham kalau saya jual kudanya, ini orang pasar pasti tahu ini pasti kudanya Sayyidina Ali, jadi dijual pelananya saja, sadle pelana, kelengkapannya kuda. Kemudian Sayyidina Ali berpikir ini paling dijual ya di pasar Loak. Pasar Loak. Akhirnya benar. Kemudian dicari oleh Sayyidina Ali di pasar Loak itu. Beliau mendapati pelananya sudah dijual ke seorang pedagang. Kamu dari mana pelana ini? Dari seorang Badui, cirinya begini-begini. Wah, benar. Jadi saya titip sama dia. Dijual berapa? Dijual 1 dinar 400.000. Kemudian dibayarlah pelana itu kepada pedagang. Maka dari kisah ini bahwa Allah Ta'ala sebenarnya sudah membagi rezeki kita, tapi halal haramnya kita yang menentukan. Seperti kisahnya Sayyidina Ali. Kalau si Badui itu sedikit bersabar, maka rizkinya tetap ya 400.000, tapi kan halal. Tapi berhubung tidak sabar, nah, rizkinya tetap 400.000, tapi menjadi haram. Sebetulnya para koruptor itu kalau mau sabar dia ya mendapatkan rizki yang halal. Jadi itu gambaran rizki dibagi oleh Allah Ta'ala, tapi halal haramnya kita yang menentukan. Wa hatha ala iktisabi wa talabil halal. Allah Ta'ala mendorong makhluknya untuk berusaha serta mengais rizki yang halal. Ahmaduhu ta'ala ala in'amihi. Ahmadu muji sapa ingsun ing Allah Ta'ala kang mulur Allah ala in'amihi ing ngatasi pira-pira nikmati Allah, wal ifdhali lan pira-pira anugerah Allah, wa ifdhali lan pira-pira anugerah sanging Allah, wa ashkuruhu lan syukur sapa ingsun hu ing Allah. Kenapa rahasianya, kenapa para mu'alif kitab ini selalu mengawalinya dengan memuji kepada Allah Ta'ala secara lahir batin? Karena bersyukur kehadirat Allah Ta'ala itu adalah qaidun nikmah. Untuk apa? Qaidun nikmah itu maksudnya untuk mengikat nikmat agar nikmat ini tidak lepas. Karena masalahnya kalau nikmat ini tidak kita syukuri, berarti sama dengan nikmat ini tidak kita kancang, tidak kita tali, maka dia gampang lepas. Kalau lepas tidak ninggal alamat. Yang namanya nikmat itu kalau lepas maka tidak ninggal alamat, kita tidak bisa mencarinya lagi. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan bersyukur, mensyukuri nikmat. Jadi bersyukur, memuji kepada Allah Ta'ala itu adalah masih dalam karangannya Imam Al-Ghazali, di situ disebutkan bahwa akobah perjalanan atau kurikulumnya orang beribadah kepada Allah Ta'ala itu yang terakhir adalah hamdi wa syukri, memuji kepada Allah dan bersyukur. Karena kalau memuji, kalau tidak hamdi wa syukri, maka bangunan ini roboh. Bangunan akan roboh. Itu kurikulumnya orang beribadah. Setelah melewati pintu ilmu, pintu tobat, paham tentang bagaimana ibadah itu dibangun dengan awarid, kemudian dibangun dengan bawais, dan seterusnya sampai kurikulum yang terakhir adalah hamdi wa syukri. Harus mensyukuri, bahwa artinya mensyukuri itu begini, orang beribadah itu kan sejatinya diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau tidak bersyukur berarti
dicap menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang ingkar. Nah, kurikulumnya orang beribadah yang terakhir hamdi wa syukur. Ahmadu ta'ala ala in'amihi wal ifdoli wa ashkuruhu subhanahu ala mananihi wa ashkuruhu lan nyukuri sapa ingsun ing Allah subhanahu wa suci Allah ala mananihi ing atase anugrah saking Allah al mutawaliyati kang berkesinambungan terus menerus fi kulli halin ing dalam saben-saben kondisi, ing dalam saben-saben keadaan, setiap saat. Saya mensyukuri atas segala pemberiannya yang terus berkesinambungan terus menerus setiap saat. Kemudian selalu kiai musannaf atau muallif kitab itu setelah bersyukur kepada Allah Ta'ala pasti melanjutkannya dengan redaksi bersolawat kepada baginda Nabi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wassalatu tawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan wa ala rasulihi ing muga tetep ing atase utusane Allah al-hadi kang paring petunjuk minal dolali saking sasar wadda'ilan aja-aja ila makarimil akhlaki ing atase pira-pira kemuliaane budi pekerti akhlak kang mulya wa hasinil fi'ali lan baguse pira-pira penggawe salam mugi paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi khairi halin ya iku sak bagus-baguse keluarga wa ala ashabihi lan ing atase pira-pira sahabate Nabi wa atba'i lan pira-pira pendereki pengikuti kanjeng Nabi. Ma ta'aqabat al-ayyam wal layali ma ta'aqabat kang anane perputaran opal ayam pira-pira dina wal layal lan pira-pira wengi amapa. Setelah melafalkan pujian kepada Allah Ta'ala dilanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Nabi. Konsep bersolawat itu begini, yang diajak bersolawat itu kan sama Allah Ta'ala itu malaikat dan orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Iblis atau jin itu tidak diajak Iblis tidak diajak bersolawat. Makanya kenapa iblis gak diajak bersolawat? Akibatnya dia tidak diberi kemampuan untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang diajak solawat adalah para malaikat dan orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi solawat ini untuk menggapai marhamanya Allah Ta'ala, yang mana ketika marhamah atau kasih sayangnya Allah Ta'ala ini kita dapatkan, maka kita akan diberi kemampuan-kemampuan oleh Allah Ta'ala, kemampuan-kemampuan beramal baik, kemampuan bertaubat, kemampuan dan lain sebagainya, kemampuan yang mengarah kepada ridhonya Allah Ta'ala. Ini pentingnya sholawat. Makanya kalau kita tidak punya wiritan, istilahnya tidak punya wiritan yang macam-macam, itu kata para ulama cukup 2 wiritan asasnya atau wiritan dasarnya, yaitu istighfar dan sholawat. Istighfar untuk merebut maghfirahnya Allah, kemudian sholawat untuk merebut marhamanya Allah. Kalau 2 ini kita dapatkan, maka bereslah urusan dunia akhirat kita. Jadi kita dapat maghfirah sama marhamanya Allah. Nah, seperti doanya Nabi Adam itu diantaranya adalah isinya merebut maghfirah dan marhamanya Allah Ta'ala. Istighfar untuk merebut maghfirahnya Allah, sholawat untuk merebut
marhamanya Allah atau kasih sayangnya Allah Ta'ala. Kita tidak usah mencari surga, kalau dapatkan dua hal itu, surgalah yang mencari kita. Jadi kalau kita tidak punya wiritan apapun, tidak punya wiritan torekoh, baiat, torekoh misalkan, cukup dua ini, kata para ulama, yaitu istighfar sama sholawat. Nah, tapi dengan syarat tadi itu istiqomah. Nah, pengertian istiqomah seperti yang saya sampaikan, pernah saya sampaikan, istiqomah itu bukan ajek, bukan terus-menerus. Bukan hanya itu pengertian istiqomah, tapi pengertian istiqomah adalah pengertian definisinya yang benar atau hasanah istiqomah kita, pengertian istiqomah kita ini biar banyak ya. Pengertiannya diantaranya nggih menika melakukan hal atau amaliyah baik atas dasar suka, bukan terpaksa, tapi atas dasar suka dan kita pingin terus, itu namanya istiqomah. Kalau hanya melakukan terus-menerus tapi terpaksa, kata ulama itu belum istiqomah, namanya hanya adat. Jadi, tapi kalau kita melakukannya itu dengan suka, kemudian pingin lagi, menit tak balani menerek, nah itu yang disebut istiqomah. Tidak ada paksaan karena atas dasar suka. Pada intinya di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini, bagaimana caranya hidup dengan berkelimpahan ini, ada redaksi saya baca, faqad hassal Islamu ala sa'i wal iktisabi, bahwa agama Islam itu hassa, sangat mendukung atau memotivasi ala sa'i wal iktisabi, untuk berkarya dan bekerja, wa amaro bil amali, dan juga mendorong para penganutnya itu untuk bil amal, bertindak, wa ta'atil asbabi, serta menggeluti beberapa faktor yang disebut dengan asbab atau perantara rizki. Jadi rizki itu bahasa mudahnya, kalau saya bahasakan menurut bahasa saya itu, rizki itu lewat jalan-jalan. Maksudnya lewat jalan-jalan itu ya, orang misalkan kepingin rezekinya berkah ya berarti bisa jadi harus jujur misalkan. Orang kepingin rezekinya bertambah ya bisa jadi lewat jalan tidak malas atau rajin. Itu namanya asbab. Ada satu lagi yang menarik pendapat ulama. Kalau di Al-Hikam itu kan ada makom namanya makom asbab dan tajrid. Jadi itu mudahnya begini. Rizki itu menurut kebiasaan. Artinya rizki datang kepada kita ini menurut kebiasaan kita. Kalau kita tidak bekerja, nggak dapat uang, biasanya ya jangan sampai kita nggak kerja. Karena rezeki kita itu kebiasaannya kalau kita kerja, maka kita akan mendapatkan uang misalnya. Kalau itu kita maknai rezeki uang ya. Jadi menurut kebiasaan. Kalau biasanya kita nggak kerja tapi dapat uang, ya jangan sampai kita kerja mempeng, malah salah. Itu makomnya berarti makom tajrid. Apa ada yang seperti itu? Ada. Jadi tidak bekerja malah jalan semuanya. Rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala, malah jalan semuanya. Maksudnya beliau bisa mungkin bisa baik kepada tetangga, bisa baik kepada saudara, tapi tidak kerja. Kalau kerja malah kolat karit. Ini makomnya tajrid. Tapi kalau makom asbab itu enggak, ya harus bekerja. Nah, cekak cingkrangi atau kesimpulan walhasil itu, kata kalau kita rezeki kita pahami dari Al-Hikam, dari karangannya, karya monumentalnya Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa rezeki itu menurut kebiasaan kita. Kalau kita kerja nggak dapat uang, jangan sampai nggak kerja. Yuk kalau oleh duit temen gitu. Kalau kita nggak kerja tapi dapat uang, jangan sampai kerja. Itu kalau konsepnya Al-Hikam begitu. Ada makom tajrid dan makom asbab.
Insya Allah ini sedikit ngaji bareng kita tentang masih muqaddimah di kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Nanti kita loncat ke pembuka rizki, atau dalam bab ini disebut mafatihur rizki, pembuka rizki. Di antaranya apa saja itu nanti kita agendakan kembali untuk ngaji bersama. Insya Allah ada mafatihur rizki wa asbabul ghani, yaitu kunci-kunci pembuka rizki dan penyebab orang hidup berkelimpahan. Ada sebab-sebab orang hidup berkelimpahan. Intinya sebenarnya ini mengarah kepada wasail litashilil arzak, wasilah untuk kita mudah mendapatkan rizki. Maksudnya tidak soro-soro. Kita punya pekerjaan mungkin sama Allah ditepakno tidak ngoyo-ngoyo ya. Itu di sini disebut wasail litashilil arzak. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk menyempurnakan pertemuan kita. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ada satu dari komentar postingan sebelumnya, Ustaz. Mengapa Lailatul Ijtima di dalam NU itu kenapa kok sekarang tidak berjalan lagi? NU Swaiwon. Nggih, padahal itu sangat penting untuk mempererat antara pengurus dan jamaahnya. Di samping untuk memperdalam pengetahuan keagamaan dan keorganisasian. Mohon jadi bahan pertimbangan ke depannya. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang terkait masalah agenda Lailatul Ijtima. Sebenarnya Lailatul Ijtima itu ya memang pertemuan wajib di NU. Pertemuan wajib di NU. Kalau nggak kumpul itu nggak ada ide-ide. Kalau nggak kumpul, makanya fungsi dari organisasi itu kan memang ada fungsi istimaiyah, fungsi kumpul-kumpul, fungsi pemecahan masalah. Jadi fungsi dari organisasi itu diantaranya adalah ada fungsi istimaiyah. Itu sangat penting sekali. Nah ini insya Allah kita awali dengan ikut Lailatul Ijtima di ranting yang lain. Yang akan kita nanti bersama-sama hadir, pengurus-pengurus harian atau pengurus Tanfidiyah ini insya Allah bersama-sama hadir mungkin di ranting yang lain kita ikuti. Kemudian karena modelnya Lailatul Ijtima itu banyak yang belum tahu. Jadi secara pribadi saya sebagai pengurus juga belum pernah ikut di Lailatul Ijtima ini. Jadi insya Allah satu cambuk atau istilahnya satu saran yang baik segera kita tindak lanjuti, kita follow up. Harus ada memang. Intinya wajib ada Lailatul Ijtima. Karena itu tadi bahwa pemecahan masalah itu bisa terurai kalau kita itu sering kumpul, sering ketemu, kemudian ngomong, kemudian ada problem solvingnya. Kalau tidak pernah ketemu ya mustahil. Ini satu saran yang baik. Insya Allah segera kita agendakan dengan menyusun program-program yang wajib itu, diantaranya ya Lailatul Ijtima itu menjadi prioritas. Mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa tahtimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kita berdoa semoga ngaji bareng ini jamu, jakong
berilmu, semoga menjadi ketahanan lahir batin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.